Oke. Jadi temanya sang penolong ya. Malam ini kita akan membahas sang penolong. Slide selanjutnya, Pak. Mari kita buka Alkitab di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Satu orang boleh baca? Satu orang minta tolong baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin, terima kasih. Pembacaan yang kedua, mari kita buka Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24. Satu orang boleh baca? Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24. Saya baca. Oke, silakan Tante. Oke. Ayat 18 ya, hingga yang ke-24 ya. Kejadian 2. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia ini, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat yang ke-24 yang terakhir. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sekian pembacaan. Amin, terima kasih Tante. Thank Jadi you. pembacaan kita mengatakan bahwa manusia yang pertama kali diciptakan Tuhan itu siapa? Laki-laki. Adam ya. Adam. Jadi Adam, ya. yang pertama diciptakan adalah Adam. Dan Hawa tercipta dari apa? Tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk laki ya. Ya. Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam ya. Dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pertanyaan saya, mana
yang lebih erat hubungannya? Apakah hubungan orang tua dan anak, atau suami atau istri? Suami dan istri atau orang tua dan anak? Suami dan istri. Ya. Jadi yang lebih erat hubungannya dari orang tua anak adalah suami dan istri. Sebab apa? Firman Tuhan sendiri mengatakan Sebab mereka sudah satu daging. bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau kita melihat ada beberapa laki-laki yang sudah menikah tinggal bersama orang tuanya, dia tidak mau meninggalkan ayah dan ibunya, sebab ia merasa nyaman kalau tinggal di rumah orang tuanya. Namun mereka lupa seringkali kalau seorang laki-laki masih tinggal di rumah orang tuanya, seringkali memicu konflik antara orang tua dan anak mantu perempuan. Oleh karena itu Alkitab sudah menjelaskan bahwa laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya, sehingga mengurangi yang namanya pertikaian dalam rumah tangga. Saya memiliki teman-teman yang lebih suka tinggal sama orang tuanya. Kata mereka supaya hidup mereka lebih nyaman. Keuangan mereka lebih bagus kalau tinggal sama orang tua. Tetapi mereka lupa bahwa kalau mereka sudah menikah, mereka adalah satu daging. Mereka tidak bisa dicampur dengan keluarga lain. Sebab setiap keluarga memiliki pandangan masing-masing. Jadi kalau kita melihat, kalau seorang anak lebih suka curhat kepada orang tuanya dibanding kepada pasangan hidupnya, maka seringkali rumah tangganya pasti ada konflik. Orang tua mungkin lebih memilih untuk membela anaknya dibanding melihat dengan adil kepada setiap permasalahan rumah tangga anaknya. Jadi tidak heran banyak orang-orang yang akhirnya memilih berpisah karena tidak tahan dengan konflik dalam rumah tangga yang dimana mertuanya ikut campur. Jadi kita harus berpatokan kepada firman Tuhan. Laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya. Tuhan sudah memberikan pengetahuan, memberikan tuntunan bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus menjadi satu. Memang tidak mudah, karena pasti ada yang namanya konflik dalam sebuah pernikahan. Ada yang bisa bertahan, ada yang memilih berpisah. Itu kenyataan. Dikatakan di Kejadian pasal 1, di Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa arti penolong di sini? Coba kita lihat di slide berikutnya. Ya, stop Ari, stop. Ya. Jadi, apakah penolong itu menandakan dia lebih hebat, lebih kuat, atau lebih berkuasa dari seorang laki-laki? Banyak gereja yang mengajarkan bahwa kalau penolong itu berarti dia lebih hebat, lebih berkuasa, memiliki kemampuan yang melebihi laki-laki. Padahal firman Tuhan tidak pernah menuliskan seperti itu. Jadi kita harus hati-hati kalau ada pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Penolong di sini seperti kalau kita memiliki usaha rumah makan atau restoran. Ada yang namanya koki, tapi ada yang namanya helper. Helper atau pembantu koki ini tugasnya beda sama koki. Helper atau pembantu koki ini dia cuma membersihkan sayur, memotong-motong bahan-bahan makanan, dan menyiapkan untuk dikelola oleh sang koki. Jadi tidak ada yang namanya helper itu lebih jago masak dibanding seorang koki. Apalagi koki itu sudah sangat berpengalaman. Jadi di sini kita harus menyadari bahwa seorang penolong itu bukan berarti dia yang lebih berkuasa daripada orang yang ditolongnya. Tuhan menciptakan laki-laki sebagai makhluk yang pertama untuk menguasai bumi. Berarti ia memiliki yang namanya kemampuan, ia memiliki keahlian, ia memiliki otoritas untuk bisa mengatur segala ciptaan Allah. Sedangkan perempuan diciptakan untuk menolong. Menolong di sini bukan berarti perempuan itu lebih jago, lebih berkuasa, lebih memiliki yang namanya kekuatan melampaui laki-laki. Penolong di sini adalah bagaimana membantu seorang laki-laki, seorang suami untuk dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Untuk dia bisa fokus kepada tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami. Bukan sebaliknya, seorang istri atau seorang perempuan menanduk suaminya atau menghina suaminya ketika suaminya dalam keadaan lemah. Atau mungkin ada suatu saat suaminya tidak memiliki uang yang banyak, bahkan tidak memiliki uang sama sekali. Padahal sebelumnya ia memiliki uang yang banyak. Namun ada suatu kondisi di mana ia merasa lemah, merasa tidak berdaya. Pada waktu itulah dibutuhkan yang namanya penolong untuk menolong dalam kelemahan seorang suami, dalam ketidakberdayaan seorang suami. Minimal seorang perempuan harus bisa mendoakan suaminya supaya tetap mengasihi Tuhan, supaya tetap mengasihi istri dan anak-anaknya, supaya tetap mempertahankan rumah tangganya. Tuhan mau agar apa yang sudah Tuhan persatukan tetap bersama. Setiap orang memang memiliki masalah-masalah yang berbeda. Tuhan memberikan kita yang namanya kehendak bebas untuk memilih. Dan seringkali banyak yang memilih untuk bertahan meskipun hatinya terasa sakit. Tapi ia sudah berkomitmen, saya mau mempertahankan rumah tangga saya. Tetapi ada juga yang memilih untuk berpisah. Karena ada faktor-faktor lain yang mungkin tidak bisa kita pahami. Karena kita tidak berada di posisi orang tersebut. Kembali kita pada kebenaran firman Tuhan. Bahwa seorang penolong menemani orang yang ditolong, bukan merongrong, bukan mengalahkan orang yang ditolong, atau menginjak-injak orang yang ditolongnya. Tetapi ia harus menjadi penolong untuk sepadan, untuk menjadi satu daging. Itu tidak mudah. Seringkali suami istri itu memiliki sifat yang justru bertolak belakang. Ada orang yang begitu perfeksionis, ada yang begitu simpel. Tetapi Tuhan mempertemukan jadi satu. Itu tidak mudah untuk menjadi satu karena dua karakter ini berbeda, laki-laki dan perempuan. Seringkali perempuan lebih suka memakai yang namanya perasaan, sementara laki-laki lebih suka memakai yang namanya logika mereka. Bagaimana kita menjadi satu itu harus kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa menolong seseorang kalau kita menganggap kita lebih baik
dari orang yang kita akan tolong. Kita bisa menjadi sombong. Kita bisa menjadi angkuh. Apalagi kalau kita melihat banyak kelemahan orang yang akan kita tolong tersebut. Tuhan mengatakan bahwa seorang laki-laki diciptakan untuk berkuasa, untuk memerintah. Di zaman ini kita melihat ada yang namanya emansipasi wanita. Seolah-olah wanita ingin menjajarkan posisinya dengan laki-laki. Kedengarannya itu bagus, tetapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan, suami istri diciptakan menjadi satu daging. Harus saling mengisi untuk bisa menjadi satu. Harus ada yang mengalah supaya bisa menjadi satu. Karena kalau dua-duanya egois, dua-duanya mempertahankan pendapat, tidak bisa menjadi satu. Karena mereka merasa benar. Mereka merasa bahwa yang salah itu pasangan mereka, bukan mereka. Banyak terjadi perceraian karena tidak adanya yang mau mengalah, tidak adanya yang mau minta maaf, tidak adanya yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk minta ampun. Tidak ada kita yang sempurna, pasti ada kelemahan-kelemahan. Mungkin kita memiliki masa lalu yang buruk. Ada pasangan yang bisa memaafkan pasangannya dengan masa lalunya yang buruk. Tetapi ada yang suka mengungkit-ungkit masa lalu pasangannya, yang akhirnya seringkali menyebabkan pasangannya tersebut tidak tahan dan lebih memilih meninggalkan pasangannya, mencari seseorang yang bisa membuatnya merasa nyaman. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Tetapi banyak pasangan begitu ribut dengan pasangannya justru lari ke rumah orang tuanya. Bukan berusaha menyelesaikan masalah, tetapi mereka memilih cari jalan yang aman. Lebih baik ke rumah orang tua saya. Di sana saya bisa makan, tidur sepuasnya. Tidak ada yang mengomel. Tidak ada yang marah-marah. Tapi mereka lupa bahwa mereka itu sudah jadi satu. Tidak bisa bersikap seperti orang yang belum menikah. Tuhan sendiri yang sudah memberkati mereka. Mereka harus berada dalam kebenaran firman Tuhan. Sang penolong adalah orang yang harus bijaksana. Ia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada pasangan hidupnya. Seorang wanita harus bersikap sebagai seorang penolong, tetapi bukan sebagai seorang yang menghakimi. Seorang yang suka mencari-cari kesalahan pasangannya. Penolong itu akan bersikap bagaimana supaya pasangannya itu merasa nyaman, merasa tenang. Meskipun mungkin ia memiliki banyak masalah di luar, tetapi saat ia pulang ke rumah, seorang penolong ini memberikan dia rasa damai, memberikan dia ketenangan. Dia pasti akan merasa bersyukur. Dia pasti akan betah. Inilah sikap yang harus kita miliki sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong. Bersyukurlah jika bapak atau ibu masih memiliki pasangan hidup. Karena itu anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan selama bapak ibu masih memiliki pasangan hidup. Karena banyak orang di luar sana sudah tidak memiliki pasangan hidup. Termasuk saya. Saya biasanya malam-malam begini biasa makan berdua, ngobrol berdua, tidur berdua. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Jadi bersyukurlah bagi yang masih memiliki pasangan hidup. Bertahankanlah rumah tangga Bapak Ibu. Karena itu suatu anugerah.
Jangan pernah sia-siakan atau meninggalkan pasangan Anda, karena suatu saat Anda pasti akan menyesal. Jadi firman Tuhan ini tidak begitu panjang saya jabarkan. Saya hanya mengatakan kalau kita sebagai seorang penolong, sebagai seorang wanita, janganlah kita merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih bijak daripada seorang suami, daripada seorang laki-laki. Karena bagaimanapun juga, seorang laki-laki Tuhan berikan yang namanya otoritas. Yang tidak bisa kita ambil seenaknya. Lain masalahnya kalau kita sudah tidak memiliki suami. Kita bisa mengambil keputusan sendiri, melakukan hal yang lain sendiri. Tetapi kalau kita masih bersuami, kita harus mengetahui, jangan sembarangan mengambil keputusan tanpa kita bertanya kepada pasangan hidup kita. Jangan sembarang bertindak kalau pasangan kita tidak setuju. Saya mengalami sendiri bagaimana ketika saya melakukan hal-hal yang suami saya tidak setuju. Hasilnya pasti tidak bagus. Saya pasti akan mengalami yang namanya kerugian, bahkan kegagalan, karena saya menentang suami saya. Ikutilah firman Tuhan yang mengatakan kita ini sebagai seorang penolong, bukan perongrong, bukan orang yang menanduk suami kita, bukan orang yang menguras suami kita sampai habis, tapi bagaimana kita ini bisa menjadi rekan, menjadi temannya, menjadi tempat ia bisa mencurahkan segala perasaannya. Buat suami kita itu merasa nyaman kalau ada di sebelah kita. Banyak suami-suami lain, kalau pulang ke rumah, pasti kepalanya tambah sakit. Kenapa? Bukannya menerima perlakuan yang baik, malah dimarah-marah gitu kan. Dibentak-bentak. Ditanya, mana uang? Mana ini, mana itu? Dia sudah lelah di kantor. Dia sudah lelah mencari uang. Sampai di rumah, tidak mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu, hari ini, kalau kita sebagai seorang wanita yang masih memiliki suami, jadilah seorang penolong yang bisa membuat suami Anda merasa tenang, merasa bersyukur, memiliki pasangan, memiliki istri seperti Anda. Wanita cantik banyak di luar. Wanita yang seksi banyak di luar. Tapi kalau kita bisa menjadi seorang wanita yang bijaksana, yang membuat suami kita merasa adem, merasa nyaman di sebelah kita, itu membuat rasa cintanya akan semakin besar kepada kita. Banyak orang suka melihat fisik, tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan menerima kekurangan pasangannya. Ia akan menerima segala kekurangan-kekurangan yang mungkin bagi orang lain suatu masalah, bagi dia tidak. Orang yang mencintai, dia tidak akan melihat kelemahan pasangannya. Sebab ia mencintai. Coba kita melihat, kalau orang-orang yang sedang jatuh cinta, dia tidak peduli kelemahan-kelemahan pasangannya. Ia akan tetap mencintai pasangannya. Tetapi kalau ia sudah tidak cinta, kesalahan kecil ia akan buat jadi besar. Hal-hal sepele bisa jadi besar. Karena ia sudah tidak memiliki yang namanya rasa cinta. Jadi mulai saat ini kalau kita masih memiliki pasangan hidup, cintailah pasangan hidup yang kita miliki. Berdoalah untuk dia. Karena kalau kita sudah kehilangan pasangan hidup kita, apalagi untuk selama-lamanya, kita tidak bisa melihatnya di dunia. Pasti ada yang rasanya kesedihan.
Mungkin juga penyesalan. Karena waktu tidak bisa diputar kembali. Oleh karena itu, siapapun kita saat ini, mungkin kita saat ini adalah seorang wanita yang sudah single, yang sudah tidak memiliki suami. Berserulah kepada Tuhan agar Tuhan mau menjadi suami kita, supaya Tuhan mau menjadi pengganti pasangan hidup kita. Sehingga ketika kita dalam keadaan lemah, ketika kita butuh pertolongan, sedangkan suami yang dalam bentuk manusia saja bisa menolong kita, apalagi kalau Tuhan kita jadikan sebagai suami kita, Ia pasti sanggup menolong. Dalam kondisi apapun, Tuhan sanggup menghibur, menguatkan. Banyak orang saat ini dalam krisis mudah putus asa, mudah kehilangan semangat, apalagi dengan pandemi yang berkepanjangan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak usahanya yang bangkrut, bahkan toko-toko pada tutup. Banyak orang-orang kaya yang meninggal sehingga rumahnya menjadi kosong. Tidak ada lagi yang bisa menjadi ahli waris karena semuanya sudah meninggal. Toko-toko besar, rumah-rumah besar sudah tidak memiliki penghuni karena semuanya sudah meninggal. Jadi selama kita masih hidup, selama kita bisa menjadi seorang penolong, lakukanlah bagian kita. Karena kalau kita sudah kehilangan orang yang kita kasihi, penyesalan pun tiada gunanya. Sebagai penutup, sebelum kita sharing, mari kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28 dan 29 ya, Bu? Iya. Oke, begini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi dikatakan di situ bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bukan yang membenci Tuhan. Apapun kondisi saat ini yang kita hadapi, begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, jangan pernah kita tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, dalam keadaan terjepit sekalipun, Tuhan bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang dilihat orang sepertinya tidak mungkin, Tuhan bisa membuat mujizat, Tuhan bisa menolong kita. Banyak usaha yang bangkrut, tapi kalau Tuhan yang turun tangan, yang bangkrut itu bisa menjadi naik dan mendapatkan banyak keuntungan meskipun di tengah pandemi saat ini. Firman Tuhan harus kita pegang. Kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi dengan dosa. Karena tidak mungkin kita bisa mendekati Tuhan yang Maha Kudus kalau hidup kita sendiri tidak hidup dalam kekudusan. Buang segala pikiran kotor, perkataan kotor, segala rencana kotor dalam hati kita, buang semuanya. Karena kita, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pun juga harus hidup dalam kekudusan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang ada.
Karena kita tidak tahu apakah minggu depan kita masih bisa bertemu seperti ini. Apakah minggu depan kita masih ada di dunia. Kalau saat ini Tuhan sudah menegur hati kita, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai kita terlambat dan tidak sempat bertobat. Dan kalau itu terjadi, maka kita pasti akan binasa dan masuk ke dalam kerajaan yang penuh dengan kengerian. Kerajaan yang tidak bisa memberikan kita keselamatan kekal. Karena hanya Yesus jalan dan kebenaran dan kehidupan. Hanya Yesuslah yang bisa mengubah hidup kita. Dari yang hidupnya masa lalu yang sangat kelam, yang gelap, Tuhan bisa ubah. Seperti Rasul Paulus, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia seorang yang memiliki sifat yang sangat sadis. Tetapi begitu Tuhan ubahkan dia, dia menjadi seorang rasul yang sangat mengasihi Tuhan. Dan ketika dia sangat mengasihi Tuhan, Tuhan pun mempercayakan banyak jiwa-jiwa untuk dia bawa kepada Tuhan, untuk dia ajar, untuk dia jadikan sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa dipakai Tuhan karena kita begitu jahat, karena kita begitu kotor. Sekotor-kotor apanya, sekotor-kotor apapun kita, sejahat-jahat apapun kita, kalau Tuhan mau pakai kita, ambil kesempatan untuk menyerahkan seluruh hidup kita untuk berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekarang apa ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Yang berhubungan dengan khotbah tadi, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Shalom, Bu. Iya. Saya sudah lama mengerti akan firman ini, Bu. Tetapi saya kondisinya kan suami saya yang pergi begitu. Saya sudah menjalankan sedemikian rupa dari awal apa segala macam, dari saya remaja sudah mengerti akan firman ini begitu. Nah, sampai saat ini pun kami tidak ada bercerai dengan suami gitu, tapi dia kan sudah punya istri di sana, udah punya anak. Saya yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan kondisi ini begitu, Bu? Saya dari dulu pun sudah sering mendoakan, sudah sering apa segala macam, saya sudah lakukan tugas saya sebagai seorang istri yang baik gitu di mata Tuhan begitu. Nah, ternyata sekarang ini kan begini, kami sudah ada hampir 10 tahun kami ditinggalkan suami saya dan tidak pernah bertanggung jawab. Dan juga saya sih dari dulu kalau saya mau layanin, sebenarnya sudah banyak sekali kejahatan dan kecurangan yang dia lakukan gitu loh. Jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Tetapi saya tidak mau ribut, saya hanya mengadu kepada Tuhan Yesus. Kadangkala sih saya berpikir ini kebodohan, tetapi saya tidak mau begitu. Karena saya punya prinsip, kalau Tuhan sudah menentukan itu akan milik saya, siapapun tidak akan berhak untuk mengambilnya begitu. Itu saja prinsip saya begitu. Nah, jadi kadang-kadang saya kalau mendengar firman seperti ini saya sedih. Saya masih merasa bersalah begitu. Tapi seupaya mungkin, semaksimal mungkin saya sudah lakukan dari dulu tugas saya sebagai seorang istri. Menurut saya sih sudah segala upaya lah saya lakukan sebagai istri yang benar, istri yang setia gitu. Tapi kenyataannya begini, Bu. Saat ini seperti ini begitu. Nah, bagaimana kondisi saya dilihat dari kebenaran firman Tuhan? Makasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Nurlida. Jadi
Bu Nurlida pernah dengar nggak kesaksian istri Robi Sugara? Nah, Robi Sugara itu meninggalkan istrinya 13 tahun. Dan istrinya tiap hari berdoa bersama anaknya selama 13 tahun. Sehingga suatu saat tiba-tiba Robi Sugara ini sudah merasa sangat rindu dengan istrinya. Dan akhirnya ia memilih meninggalkan selingkuhannya untuk kembali ke rumahnya. Dan yang luar biasa, istrinya masih mau menerima. Istrinya masih mau memaafkan. Padahal sudah 13 tahun. Ia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Berkat doa seorang istri, berkat doa anaknya, yang tiap hari tanpa putus, Tuhan buat perkara yang luar biasa. Sehingga akhirnya ia bisa kembali bersama istrinya dan menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan dia bersaksi bagaimana istrinya begitu setia mendoakan dia, dan istrinya tetap setia, tidak lari dengan laki-laki lain, tidak. Dia tetap setia mendoakan suaminya. Memang itu butuh anugerah Tuhan, Bu. Tidak semua perempuan bisa tahan selama itu menunggu. Tidak semua wanita bisa mendoakan suami yang sudah lari dengan perempuan lain. Tapi kalau kita sudah mengerti kebenaran firman ini, kita lakukan bagian kita. Entah nanti Tuhan jamah hatinya atau tidak, yang penting ibu sudah dalam track yang benar. Ada upah yang Tuhan sudah siapkan untuk ibu. Amin. Karena kalau kita ke surga itu, Bu, tidak bisa nebeng. Tidak Yes. bisa nebeng sama suami atau nebeng, tidak bisa. Kita masing-masing. Jadi kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan di jalan yang benar, maka kita pasti sudah dapat tiket nih, Bu, ke surga. Jadi ibu tetap lakukan bagian ibu sebagai seorang istri, mendoakan suami ibu. Sampai saatnya Tuhan menjamah suami ibu pasti kembali. Dan kalau kembali ibu, jangan ungkit lagi masa lalunya. Oh, kamu itu sudah lari dengan perempuan ini. Tidak usah. Ibu terima dia seperti Tuhan Yesus menerima kita yang penuh dosa. Butuh anugerah Tuhan, Bu. Tapi hanya itu yang bisa ibu lakukan sebagai seorang yang percaya dan sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan, dan saya juga berdoa supaya ibu tetap kuat dalam Tuhan dan percaya Tuhan bisa melakukan apa yang kita tidak pernah bayangkan untuk kebaikan ibu dan anak ibu. Amin. Makasih Bu Erika. Ya. Yesus memberkati. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Jadi tadi saya juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba saya masuk ke Zoom ini, saya juga nggak ngerti kok pembicaraannya tentang pernikahan ya, maksudnya tentang pernikahan seiman gitu. Jadi saya itu sebenarnya saya selalu mendoakan suami saya, suami saya doakan. Maaf Bu Sekalipun Endang, saya wajahnya Bu Endang. Maaf Bu Endang, wajahnya supaya dilihat sama Ibu Erika. Iya, iya. Nah, Bu wajahnya Endang ada opa di sini. Ayo Iya, semangat. iya, Ayo, ayo. masih kurang ke iya. tengah. Pak. Iya, iya. Jadi saya boleh saya bicara lagi nih. Oh ya, boleh. Silakan Bu Endang. Saya lanjut ya. Iya. Iya, jadi saya selalu mendoakan suami saya gitu, di mana dia berada. Cuman kenapa kok saya merasa itu Tuhan tuh udah berdoa, saya juga melakukan firman, walaupun saya dalam keadaan begini juga gitu. Saya sering ketemu suami juga sering, cuman kita nggak komunikasi apa-apa. Kali dia bertemu saya, dia bilang ada uang nggak gitu terus Bu. Jadi tapi nggak tahu kenapa saya kalau pun saya ada uang juga saya kasih gitu. Karena mengasihi dia gitu. Walaupun dia nggak kasih saya pun saya mengasihi dia gitu. Saya cuma bilang saya cuma satu, saya sama kamu berubah, takut sama Tuhan, itu aja Bu mau saya gitu. Tapi memang dia nggak pernah ibadah, dia juga bertemannya banyak temennya ya, jadi ya itu jadi pergumulan saya itu sekarang saya mau tanya, apakah saya bisa meninggalkan suami, sedangkan suami saya kayak begitu, tapi saya nggak bisa hidup berdua dengan dia karena selalu saya yang bekerja gitu Bu. Jadi selalu saya yang menafkahi dia gitu. Makanya meninggalkan dia bukan karena saya
nggak taat sama Tuhan, saya takut Bu, karena apa yang dipersatukan Tuhan itu bisa diperceraikan manusia itu kan. Tapi dalam keadaan gini terpaksa gitu, karena saya merasa saya diperas, tenaga saya diperas. Terus tiap hari kalau suami nggak bakal bekerja kalau saya nggak tinggalkan, Mbak. Sekarang dia bekerja tapi setiap ketemu saya minta ketemu, tapi ujung-ujungnya minta uang, Bu. Nah, kita sekarang bagaimana kita sekarang gitu kan, begitu Bu. Nah, saya minta penjelasan aja. Ya, oke. Ya, Bu. Saya boleh tanya, Bu Endang, waktu bertemu dengan suami itu di mana, Bu? Saya waktu bertemu suami saya kan dulu aktif di GPIB Bu, jadi gereja GPIB itu gereja Protestan Indonesia Barat ya. Jadi saya dari remaja pemuda saya selalu memimpin vokal grup gitu kan. Saya lihat suami saya di situ, jadi kita bertemu di situ dan 3 bulan saya nikah gitu. Tadinya saya pacaran sama orang Batak tapi memang nggak jadi ya Bu. Jadi tiba-tiba ketemu suami 3 bulan saya nikah. Jadi bertemunya ya di gereja gitu, di persekutuan doa, maksudnya persekutuan anak-anak pemuda remaja gitu, di vokal grup gitu Bu. Saya lihat tabiatnya baik, dia bagus orangnya Bu. Tapi cuman setelah nikah kita ikut mertua gitu. Jadi mamanya ikut campur, sedikit ikut campur, aduh, ikut sama mertua saya nggak kuat gitu Bu. Karena segala sesuatu saya bilang, Mama kok Ivan nggak kerja, namanya Ivan Stefanus Purwandono, namanya Stefanus Bu. Saya panggilnya Ivan. Saya bilang kok Ivan nggak kerja, tapi Mama selalu bilang, kalau suami nggak kerja didoain aja, nggak usah diributin. Tapi bertahun-tahun saya ikut dia nggak ada kerjaan gitu Bu. Nah itu makanya tadi saya kena juga yang pas Ibu bilang tadi, saya koreksi diri yang Ibu bilang, ya itu kalau ikut mertua ada masalah nggak ada jadi ya gitu. Jadi saya dipisahkan dengan mertua, bukan saya pisah sama dia, sebenarnya nggak mau. Tapi mertua yang buat ini ya sudah gitu. Kami belum bercerai, nggak ada cerai buat kami gitu. Ya, itu aja Bu yang mau saya ceritakan. Oke, jadi suami sekarang posisinya tinggal sama ibunya, sama orang tuanya begitu? Enggak, sekarang dia karena waktu itu ikut saya sama-sama ke Jakarta, cuman nggak ada perubahan buat dia, jadi saya tinggalkan dia sekarang kasih Bu, posisi di Bekasi, saya di Bogor gitu. Tapi masih sering ini ya Bu, apa? Memang saya sengaja. Komunikasi gitu? Komunikasi, sekarang udah enggak Bu, karena saya bosen Bu, bosennya asal telepon saya, pinjam uang dong, tolongin saya dong gitu, jadi saya bosen gitu, jadi saya blokir nomornya Bu, gitu. Sementara ini saya blokir karena saya nggak mau dengar itu lagi gitu. Tapi saya tetap mendoakan dia, gitu. Saya cuma mendoakan dia supaya dia balik lagi sama Tuhan, maksudnya setia sama Tuhan. Saya cuma minta itu aja dari dia gitu. Saya bilang yang penting kamu ingat akan Tuhan, mau beribadah itu aja Bu. Saya nggak minta. Aku nggak minta walaupun dia nganggur sekalipun, kalau dia takut akan Tuhan, saya akan terima gitu. Maksudnya kita gimana deh cara kita. Kalau ekonomi itu kan bisa dibicarakan, seharusnya begitu Bu. Kalau rumah tangga bagi saya ekonomi itu bisa kita bicarakan gimana bagusnya gitu kan. Tapi karena dia nggak takut sama Tuhan, ya saya nggak mau gitu. Karena dikit-dikit dia ngomongnya binatang, jadi saya kurang respect Bu. Gitu aja. Dia orang Flores, orang tuanya itu ada turunan Flores, bapaknya Flores, mamanya Jawa. Tapi cenderungnya ke Flores karena tipe-tipenya muka Flores gitu. Bukan kayak Pak Peter ya. Sekali lagi sebagai tambahan juga Bu, kadang-kadang kalau yang mengalaminya itu Bu ya, yang mengalaminya itu sangat sulit loh Bu untuk berdamai Bu, gitu loh, sangat sulit soalnya untuk berdamai. Tapi ya harus ngalamin dulu sih, kalau bisa gitu. Jadi bisa nggak ngejelasinnya ke kita gitu loh Bu. Soalnya sangat sulit loh Bu, kalau udah terjadi sama dengan seperti ini, harus ngalamin dulu. Pasti untuk berdamai rada sulit. Nah, caranya gimana nih Bu? Ibu Erika Pinot mungkin punya solusi.
Menurut Ya. Ibu Erika nih, silakan Bu. Ya memang ya, salah satu kelemahan ya di banyak gereja itu pada saat akan menikah kurang pengenalan, kurang yang namanya bimbingan pranikah. Nah itu salah satu masalah yang akhirnya memicu yang namanya pertengkaran. Kalau kita dibina dengan bimbingan pranikah, biasanya itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Itu kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang kita akan berpikir ulang. Mau tidak kita melanjutkan hubungan ini? Apakah kita siap dengan kondisi pasangan kita? Misalnya seperti yang Bu Endang, dia belum ada kerjaan. Apakah kita yakin melanjutkan hubungan dengan orang yang belum memiliki pekerjaan? Yang berikut, kita harus menyamakan dulu visi misi untuk berumah tangga. Nah, nanti kalau kita akan menikah, kita mau ngapain nih berdua? Nah, itu harus kita bicarakan sebelum menikah. Jangan hanya modal cinta, gitu ya, nikah, atau modal nafsu kita nikah. Nah, itu sudah salah. Segala sesuatu yang awalnya salah, pasti juga dalam rumah tangga itu akan mudah goyah. Sebab landasan kita dalam berumah tangga itu nggak ada. Jadi kita harus berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Saling cinta boleh, tetapi kita juga harus mengerti apakah dia ini pasangan sepadan yang Tuhan berikan untuk saya atau bukan. Seringkali kita, Tuhan sudah mengingatkan, dia itu bukan pasangan yang akan aku berikan loh. Tapi kita yang ngotot, oh enggak Tuhan, dia itu paling tepat untuk saya. Dia itu sesuai dengan keinginan saya. Nah, ini yang kita harus pahami ya. Begitu kita memilih berdasarkan keinginan kita di luar apa yang Tuhan sudah siapkan, resiko harus kita tanggung sendiri. Jangan kita mengatakan, oh Tuhan, ini cobaan, ini ujian. Itu kesalahan kita yang kita paksakan tanpa bertanya kepada Tuhan. Tanpa kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan benar tidak dia yang akan menjadi pasangan hidupku atau tidak. Karena kalau pasangan yang dari Tuhan, meskipun kita ada gesekan, meskipun kita sepertinya sulit bersatu, itu akan saling menajamkan satu sama lain. Akan semakin membuat karakter kita justru keluar menghasilkan buah-buah roh. Tapi kalau bukan dari Tuhan, nah ini ya, segala sesuatu ada yang namanya konsekuensi. Saya punya seorang teman, dia sering mengeluh. Dia bilang, aduh Bu, saya ini sebenarnya tidak cinta dengan suami saya. Loh, tapi Ibu sudah punya 4 anak. Dia bilang, iya Bu, saya nggak cinta. Loh, emangnya sebelum menikah bertemunya di mana? Dia bilang, Bu, saya bertemu dengan suami saya di tempat mabuk, di mana orang mabuk-mabuk. Nah, pada saat mabuk-mabuk itulah terjadi hal-hal yang di luar kesadaran. Akhirnya mereka menikah dalam keadaan ya seperti itu karena akibat mabuk. Jadi kalau pernikahannya mengalami hal-hal yang tidak baik, ya tidak heran. Karena dia melakukan segala sesuatu di luar kesadarannya. Sehingga pilihannya pun dia tidak doakan, dia tidak bawa kepada Tuhan. Nah, jadi ini juga harus menjadi perhatian kita bahwa Tuhan akan memberkati pernikahan kalau Tuhan itu sudah siapkan mana pasangan kita yang tepat untuk kita. Begitu kita memaksakan diri, mau tidak mau kita harus lewati yang namanya proses penyaliban. Kita harus pikul salib itu. Itu harus kita lewati. Karena itu pilihan kita. Bukan kehendak Tuhan, tapi keinginan kita. Namanya kita kalau sudah menikah, mau tidak mau, harus kita jalani dan lakukan firman Tuhan. Tuhan tidak menghendaki yang namanya perceraian. Jadi ini salah satu hal yang kita harus pahami, di dunia ini ada yang namanya tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai.
Seperti yang saya sudah jelaskan dalam Bible study, ada yang namanya penyesalan sementara, ada yang namanya penyesalan seumur hidup, dan ada yang namanya penyesalan kekal. Penyesalan sementara itu misalnya salah potong rambut, ya, itu hanya sekitar 3 bulan rambut bisa tumbuh lagi. Tapi kalau penyesalan seumur hidup, saat kita salah memilih pasangan hidup, karena dialah yang akan menemani seumur hidup kita. Jadi ini harus menjadi perenungan kita. Kalau kita sudah menikah, mau tidak mau, tidak enak atau enak, kita harus pertahankan rumah tangga kita. Karena itu akibat yang sudah kita tabur. Karena kita memutuskan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Ya mungkin Pak Roni mau tambahkan, Pak Roni? Pak Roni. Oh, dia ke WC kali. Ya, jadi seperti saya dengan suami ya, ini sebagai contoh. Saya oh ya, ya Pak Roni sudah dengar tadi? Ya mungkin ada yang Pak Roni. Sayup dengar. Internet saya agak masalah ini. Ya, apa yang mau ditanyakan? Itu saya pindah-pindah terus. Nah, ini saya enggak dengar nih suaranya ini. Hilang lagi. Sinyalnya kemana, Pak? Sinyalnya, Pak? Udah, Pak. Sinyalnya ke Australia ini. Ikut Australia semua ini. Diikat aja, Pak. Sinyalnya diikat pakai rapia. Ya, kadang ada, kadang enggak ada ini. Ini suaranya udah bagus, Pak. Udah bagus. Ya, oke. Apa yang mau ditanyakan? Yang perlu sama saya ini? Ya, yang tadi tuh Pak. Kalau misalnya dalam pernikahan tuh laki-laki cuma morotin perempuan, bagaimana tuh Pak? Oke, yang salah ya, yang salah pertama itu adalah seringnya orang menikah itu tidak menemukan tulang rusuknya. Kemudian yang kedua, gereja itu mengabaikan ya bina pranikah. Sehingga seringkali orang mendapatkan pasangan itu yang bukan sungguh-sungguh 100%, itu saling mengasihi. Nah, sekarang saya bicara, kalau pasangan ini adalah orang yang saling mengasihi. Firman Tuhan jelas katakan, manusia tidak baik hidup seorang diri, tetapi aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan bagi hidupnya. Nah, kamu bukan lagi dua, tapi kamu satu. Otomatis, kalau Anda adalah orang yang konsekuen dengan ikrar janji nikah, walaupun suami atau istri, sejelek apapun, seburuk apapun sifatnya, pada akhirnya Anda tahu, Anda tetap harus mengasihi dia. Kenapa? Ketika Tuhan berkata, kamu bukan lagi dua, kamu satu, kamu adalah pasangan yang sepadan, artinya kalau istri tidak bisa, kebisaan suami itu yang menutupi. Kalau suami tidak bisa, kebisaan istri itu yang melengkapi. Ada begitu banyak ibu, sahabat saya, yang laki kalau tampil keren banget, tetapi istrinya ngomong apa sama saya, namanya sama-sama sahabat. Yang laki sukanya main perempuan. Istrinya curhat sama saya. Bahkan ketika curhat dia ngomong apa? Ron, kamu lihat, ini ada roti tawar di atas meja saya. Ya, kenapa? Dia ngomong, ini pun duit saya. Dengan arti kata lain, semua yang dinikmati keluarga, saya yang berkeringat. Nah, saya mulai berkata, bukankah pada waktu kamu menyematkan cincin ke jari manis suamimu, kamu sudah berjanji, aku menerima engkau sebagai suami
anakku satu-satunya yang aku kasih. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dan lain sebagainya. Inilah konsekuensi. Nikah adalah komitmen. Urusan kamu salah. Urusan kamu ini salah. jawaban yang saya tunggu, Pak Roni. Iya. Ini jawaban yang saya tunggu itu barusan. Thank you, Pak. Sudah ya? Oke, makasih. Oke. Ya memang banyak hal dalam pernikahan itu terkadang di luar keinginan awal kita ya. Mungkin kita berharap kalau kita menikah, kehidupan seperti sinetron-sinetron kan, berakhir happy ending. Saya seringkali melihat juga orang-orang yang awalnya terlihat begitu romantis, saling menyayangi, kok tiba-tiba masing-masing punya selingkuhan. Kalau saya bersyukur ya, meskipun saya menikah di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi Tuhan memberikan saya pasangan yang takut Tuhan. Suami saya itu banyak terlibat di dunia entertain dan banyak bertemu dengan wanita-wanita yang cantik dan seksi. Tapi saya bersyukur dia itu laki-laki yang setia, yang sangat mengasihi saya. Makanya saya itu kalau melihat ada perempuan yang terluka karena laki-laki, saya itu sangat sedih. Saya bilang, aduh Tuhan, kok bisa ya mereka salah pilih begitu. Tetapi seperti tadi yang Pak Roni sudah jelaskan, terkadang yaitu kita kurang mendapat pengetahuan dan bimbingan sebelum menikah itu harus seperti apa. Nah, kalau saya sebelum menikah, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya laki-laki yang setia, yang takut Tuhan, yang bertanggung jawab, yang mencintai saya. Dan Tuhan memberikan saya, meskipun di saat umur saya tidak muda lagi. Saya menikah umur 36, suami saya 42, dan kami baru pertama kali menikah di usia yang tidak muda lagi. Tetapi yang luar biasa dalam pernikahan, tidak pernah ada yang namanya orang ketiga atau perpisahan. Jadi segala sesuatu memang harus dimulai dengan fondasi yang tepat. Harus ada yang namanya saling pengenalan satu sama lain sebelum memutuskan menikah. Kita harus tahu kelemahan suami kita apa, kelebihannya apa, sanggup tidak kita hidup dengan dia untuk selama-lamanya sampai salah satunya Tuhan panggil. Gitu. Itu kita harus pikirkan baik-baik sebelum kita memutuskan menikah. Jadi kalau kita sudah menikah, ya segala sesuatu harus kita tanggung resikonya. Harus bisa mempertahankan sampai salah satu Tuhan panggil. Dan kalaupun Tuhan sudah panggil, kita juga ada pilihan. Mau menikah lagi atau tetap dalam kondisi seperti saat ini. Itu kita harus juga sudah pikirkan baik-baik. Apa keputusan kita dan apa yang harus kita tanggung dengan keputusan tersebut. Jadi jangan pernah kita sembarangan mengambil keputusan tanpa minta petunjuk Tuhan. Sebab kalau kita sudah mengambil keputusan, kita pasti harus menerima yang namanya resiko-resiko yang harus kita jalani dengan keputusan tersebut. Masih ada lagi yang mau bertanya? Satu orang? Saya mau menambahkan sedikit saja di sini. Ya. Memang tidak mudah dalam pernikahan ya, sedangkan dalam satu keluarga di satu rumah bersaudara aja kita bisa bersalah pahaman. Tetapi sewaktu kita muda, kita memilih jodoh, tentu kita memohon kepada Tuhan. Ini bagi orang yang percaya ya, minta Tuhan. Biarlah itu pemberian dari Tuhan. Sebab ada kalanya kita menikah itu bukan karena cinta, karena nafsu. Ya, karena nafsu. Banyak yang kita lihat di sini, saya tidak perlu singkatkan bagaimana, tapi saya melihat bahwa di dalam satu pernikahan itu love and respect. Ya, dalam apapun kekurangan seseorang itu suami apa istri, kita harus menerima dan kita harus tabah, setia. Ini proses dalam pernikahan ini panjang. Tapi kalau kita mau menerima, karena kita harus
mempunyai kasih juga, ya. Kasih itu yang paling penting. Kasih itu pengorbanan. Jadi kita sebagai wanita, sebagai istri, kita harus banyak berdoa. Kita bangun pagi, kita pagi-pagi aja sudah mesti berdoa dua-duanya. Karena suami bekerja, istri mungkin di rumah. Suami lagi bekerja, istri di rumah. Istri itu harus banyak berdoa. Ya, dia tuh pendukung dalam doa. Malam juga sebelum tidur istirahat itu kita punya mesbah doa di tengah-tengah keluarga dalam rumah. Jadi kalau saya melihat cinta itu datangnya terakhir karena kasih itu ya yang membentuk semuanya, pengorbanan. Jadi kita harus sabar. Memang tidak mudah menjadi seorang wanita, seorang istri, tidak mudah. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan dalam segala aspek apa dalam hidup kita, ya Tuhan akan memberikan kita satu mahkota tetapi dengan ketabahan kita. Jadi kita tidak usah bersungut-sungut, ya. Tidak usah melihat kekurangan suami terus kita mulai mengutik, ya. Biar bagaimanapun juga kita ini wanita ini sebenarnya mempunyai apa tuh? Apa yang dibilang tuh? Roh keenam ya, apa yang dibilang? Ya kelebihan lah dari seorang laki-laki. Itu yang kita harus pegang. Jadi love and respect itu yang paling penting dalam rumah tangga. Ya, terima kasih. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Tante Marce. Korendi ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan Korendi? Belum ada sih. Belum ada. Ya, istrinya mungkin Korendi. Istrinya Korendi. Ayo Korendi, jangan malu-malu Korendi. Korendi jangan malu-malu. Ada opa di sini loh Korendi. Ayo. Korendi. Aku dengar aja. Oh ya udah. Luar biasa sih. Oke. Jadi pada intinya seorang penolong itu bukan seorang perongrong. Seorang penolong itu harus mengerti bahwa dia tidak lebih berkuasa daripada orang yang dia tolong ya. Sebab seorang laki-laki biar bagaimana juga dia adalah seorang imam dalam sebuah rumah. Meskipun dia banyak kekurangan, dia tetap seorang imam. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan yang mungkin kita lebih banyak tahu firman Tuhan dibanding suami kita. Ya, kita harus lebih banyak menjadi pelaku firman. Kalau saya sebaliknya, suami saya itu sangat tahu firman Tuhan dan saya itu harus belajar untuk bisa menjadi istri yang bijak itu tidak mudah. Saya ini dulunya keras kepala. Tetapi tiap hari suami saya selalu mendoakan saya, Tuhan, saya mendoakan istri saya menjadi istri yang bijak, yang mengasihi Tuhan, yang menghormati suami. Suami saya justru yang mendoakan saya. Jadi ini memang agak-agak terbalik nih. Di posisi saya, suami saya ini dia merangkap imam, merangkap pendoa, merangkap pengajar. Jadi saya ini sedikit apa namanya ya, dulu saya ini keras kepala, mau menang sendiri. Tetapi suami saya tiap hari mendoakan saya, sehingga kalaupun saya bisa ada juga hingga saat ini, selain anugerah Tuhan juga karena doa-doa suami saya selama bertahun-tahun, tidak bosan suami saya mendoakan, Tuhan berkati istri saya menjadi istri yang bijaksana, mengasihi Tuhan, mengasihi suami. Tiap hari didoakan sampai saya bosan gitu. Saya bilang, aduh, kok doanya sama terus gitu. Tapi suami saya bilang, mungkin sekarang saya belum bisa merasakan dampak doa tersebut. Suatu saat suami saya bilang, saya pasti akan mengerti apa maksud doa-doa tersebut. Dan sekarang saya baru menyadari bahwa itulah kuasa doa yang bisa mengubahkan pasangan hidup kita. Meskipun orangnya sudah tidak ada, tetapi doanya itu Tuhan jawab, Tuhan dengar. Sehingga saya bisa diubahkan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Saya dulu tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya lebih suka melakukan keinginan saya sendiri. Tetapi suami saya terus mendoakan saya tiap hari. Dia selalu mengingatkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Karena itu hukum yang terutama dan hukum yang pertama.
Makanya saya bilang, selama masih ada pasangan hidup, kasihilah pasangan hidup Anda. Karena begitu dia sudah pergi, mau menyesal juga tidak ada gunanya gitu. Dan kalau dalam situasi seperti ini, kita hanya bisa berdoa supaya kita juga semakin diubahkan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita harus percaya kalau Tuhan berkenan, kita akan berjumpa kembali dengan pasangan yang kita kasihi di surga yang kekal. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada lagi yang mau bersaksi atau bertanya sebelum kita selesaikan? Ayo Opa, saksi Opa. Bu Rida. Minta didoain aja yang tadi Bu, yang berdua tadi, yang tadi kesaksiannya Bu ya, supaya biar tambah kuat dalam imannya. Oke, baik. Dalam Pak, baik. Terima kasih Siap. Bu. Oke. Bu Rida ada, Bu Rida yang mau ditanyakan? Ini yang buka Bu, booth-nya. Bu Rida ada yang mau ditanyakan, Bu Rida? Pas. Ini ada yang namanya Bu Aikeng. Bagaimana Bu Aikeng? Ada nih. Malam Nona Rida. Malam juga, Pak. Ya, Bu Aikeng, ada Bu yang ditanyakan, Bu? Bu Aikeng. Ya, Aikeng, ada Bu? Bu Aikeng. Ibu. Ada, Bu. Ya? Ada Ibu Cuma Aikeng? minta doa aja. Ya? Cuma minta doanya aja. Oh, doa apa kira-kira? Doa apa? Doa apa, Bu Aikeng? Good night. Untuk kesembuhan ya, Bu. Oh, ya udah. Oke. Untuk kesembuhan. Oke. Ya. Jadi nanti Pak Roni nanti akan mendoakan ya. Jadi Pak Roni minta tolong mendoakan yang opat tadi. Saya akan mendoakan Bu Aikeng dengan Bu siapa tadi? Bu Endang ya. Bu Endang dan seluruh ibu-ibu yang ada di sini. Saya akan doakan. Pak Roni minta tolong untuk mendoakan bapak-bapak yang ada di sini, Pak. Iya. Bu. Apa yang didoakan? Halo. Itu Pak sakit Piansui Pak. Si Ibu Aikeng minta dibantu doa supaya biar sakit penyakitnya dipulihkan sama Tuhan Pak. Itu Pak. Mungkin Bu Aikeng mungkin pemalu kali ya Pak Roni ya. Iya. Nah, silakan Pak dilanjut Pak. Bu Aikeng kan yang doakan siapa? Bu Erika atau saya? Iya, saya aja Pak yang perempuan aku. Saya yang Opa tadi. Opa tadi Ya, okay. apa yang mau didoakan? Apa Ibu? Saya hari ini karena yang berdua tadi Pak, yang berdoa tadi kesaksian ya tentang tadi firman Tuhan tadi, Ibu Nurida, Ibu siapa namanya tadi teh? Ibu Endang. punya saya Ibu Endang lagi. Iya Pak, sinyalnya nggak diikat sih sama Pak Roni sih ya. Silakan Pak. Ya Pak Roni Pak, Pak Roni silakan doakan. Pak Roni nggak ada. Penerimaan saya jelek ini, enggak kedengaran. Saya enggak bisa, saya enggak dengar nih. Nah, suara Bapak bagus Pak. Pak Roni, suaranya bagus. Nah, Geser duduknya coba Pak. bukan signalnya. Kalau Indonesia signalnya jelek. Kalau Australia bagus. Ibu Erika Vinot aja tuh yang lebih itu paham lagi. Mungkin sinyalnya nggak bagus Bapak itu ya. Silakan Bu. Oke ya. Mari kita
satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua apa yang sudah kami dengarkan Tuhan, baik kebenaran firman-Mu maupun tadi kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Bu Endang Tuhan. Kuatkan imannya Tuhan. Kau jamah suaminya Tuhan. Supaya menjadi imam yang kudus di hadapan-Mu. Menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang bertanggung jawab dan mengasihi istrinya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan. Selama manusia masih hidup, masih bernafas. Ia masih bisa berubah. Ia masih bisa bertobat. Ia masih bisa menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Kalau Engkau yang turut bekerja Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Saat ini kami percaya Bu Endang begitu mengasihi Engkau ya Tuhan. Tolong Bu Endang, kuatkan imannya Tuhan. Berikan dia Tuhan kekuatan untuk terus mengasihi suaminya. Untuk terus mau mengampuni suaminya. Dan untuk selalu Tuhan menjadi istri yang bijaksana. Istri yang setia Tuhan. Tuhan saat ini biarlah Engkau sendiri yang akan memulihkan hubungan Bu Endang dan suaminya. Sebab kami percaya hanya Engkau lah yang bisa menyatukan mereka kembali ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini buat Bu Nurlida Tuhan. Bagaimana sudah 10 tahun ia sudah menanti Tuhan. Terus mendoakan suaminya Tuhan. Namun seolah-olah Tuhan tidak ada sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidupnya. Atas sikap suaminya kepada dirinya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, Roh Kudus menjamah hati suaminya. Membuat suaminya mau Tuhan meninggalkan dosa-dosanya. Terlepas dari ikatan yang salah Tuhan. Dengan perempuan lain Tuhan. Dan mau kembali kepada istrinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat Engkau menjamah suaminya. Dan suaminya akan kembali. Berikan juga hati Nurlida untuk bisa mengampuni. Bisa menerima suaminya kembali dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan suaminya Tuhan. Pulihkan keluarga ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang seolah-olah mustahil Tuhan, kalau Engkau yang turut bekerja, pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Aikeng Tuhan, dalam segala pergumulannya Tuhan, dalam segala hal-hal yang ia tidak bisa katakan, namun Engkau mendengar jeritan hatinya. Kau mengetahui Tuhan segala kondisi kesehatannya Tuhan. Segala hal-hal yang membuat ia Tuhan merasa terbeban Tuhan. Tolong Bu Aikeng Tuhan. Supaya ia Tuhan menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Lebih berserah, bersandar kepada Engkau Tuhan. Kau ubah hidupnya, kau pulihkan keuangannya Tuhan, kau pulihkan kesehatannya, kau pulihkan setiap hubungan dengan orang-orang yang ia kasihi Tuhan. Sehingga Engkau melawat keluarganya Tuhan. Memberi ia kasih Tuhan untuk mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Opa Peter Tuhan. Kau tahu segala pergumulannya Tuhan saat ini. Segala hubungan-hubungan Tuhan. Engkau sendiri akan memulihkan hubungan yang seolah-olah Tuhan. Rasanya mustahil, rasanya sulit untuk dipulihkan Tuhan. Tapi kalau Engkau yang turut bekerja Tuhan. Menyatukan dua pribadi yang mungkin sudah berjauhan Tuhan. Yang mungkin sudah terpisah sekian lama Tuhan. Kalau Engkau yang menjamah setiap hati dan menyatukan kembali Tuhan. Seperti yang Engkau dulu berkati Tuhan. Maka itu pasti akan terjadi karena kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu sungguh ajaib Tuhan. Kuasa-Mu sanggup Tuhan. Membuat apa yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa untuk bisa Tuhan membangun kembali. Mendamaikan kembali. Menyatukan kembali. Dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Amin. Tuhan terima kasih. Juga untuk Ko Randy dan istrinya Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Pulihkan hubungan mereka, pulihkan perekonomian mereka Tuhan. Pulihkan segala sesuatu yang saat ini Tuhan terasa sangat sulit. Engkau sendiri yang menjamah hati Ko Randy dan istrinya Tuhan supaya mereka semakin saling mengasihi. Semakin mengasihi Tuhan. Dan juga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Engkau berkati Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang rusak Engkau perbaiki.
Engkau pulihkan, Engkau jadikan menjadi lebih baik Tuhan. Karena Engkau sanggup Tuhan memperbaiki dan memulihkan segala hubungan Tuhan menjadi hubungan yang indah dan harmonis Tuhan. Baik antara suami istri, orang tua dan anak maupun dengan relasi-relasi bisnis semua Engkau pulihkan Tuhan. Tuhan kami juga berdoa saat ini untuk Tante Marsha Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan, perlindungan, berikan dia damai, sukacita Tuhan, berikan dia hati Tuhan yang mau mengasihi orang-orang lain Tuhan, seperti dirinya sendiri Tuhan. Oh, berikan dia Tuhan kekuatan untuk senantiasa melayani Tuhan dengan apa yang ia miliki Tuhan. Memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya maupun keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini Tuhan berdoa juga untuk Pak Roni sebagai hamba-Mu Tuhan, berkati keluarganya, berikan perlindungan kesehatan Tuhan untuk anak cucunya, untuk istrinya semuanya Tuhan. Kau buat Tuhan menjadi keluarga yang harmonis, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Hari Tuhan yang sudah menjadi host pada malam hari ini, berkati istri dan anak-anaknya, berkati pekerjaannya, apapun yang ia sudah perbuat untuk melayani Engkau Tuhan, Engkau akan balaskan berlipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang-orang Tuhan yang sudah mengikuti Zoom ini Tuhan, dan juga untuk Pak Pendeta Samuel Abu Talib Tuhan, Engkau juga berkati beliau Tuhan dalam melayani Tuhan, supaya hatinya semakin berkobar-kobar melayani Tuhan, semakin Tuhan sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan semakin Tuhan mau merendahkan dirinya untuk Engkau bawa kemanapun Engkau kehendaki, untuk menjadi pemberita Injil-Mu yang hanya menyatakan kebenaran-Mu, yang hanya menyatakan apa yang Engkau ingin dia sampaikan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap orang Tuhan yang sudah mengikuti Zoom ini, untuk keluarga besar mereka Tuhan, untuk orang-orang yang nanti mendengar Tuhan khotbah ini Tuhan, biarlah semuanya dilindungi Tuhan, dipagari Tuhan, dan terutama semua kami di tempat ini akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal dengan jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, untuk menjaga hidup kami agar senantiasa menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Karena kami pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Diberkatilah dan dilindungilah Engkau. Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia dan damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.